Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, guru ngaji Iqra. Barusan saya melihat video wawancara Her Subhanul Arif dengan video terakhir hari ini dengan Rocky Gerung, judulnya Kilometer 50 dan Papua. Presiden Jokowi ditekan Amerika Serikat, dan menarik ya, pertama-tama Rocky Gerung mencoba melihat sosok Ade Armando yang sebagai seorang Islamfobis, jadi orang yang menganut paham kebencian terhadap Islam, itu adalah bagian dari rezim ya, dan segala peralatan yang dimiliki oleh Ade Armando dengan Cokro TV-nya itu, dengan Cokro TV-nya sebagai podcast dia, dengan YouTube dia, itu adalah bagian dari peralatan negara, segala fasilitas, dana itu ada, dan tidak mungkin Ade Armando adalah korban. Bagaimana bagian dari kekuasaan adalah korban ya, kan? Jadi dia sebenarnya menabung atau menuai dari investasi yang dia tanam sendiri waktu dia sering menghina Islam, menghina ulama itu. Jadi itu yang dijelaskan oleh Rocky Gerung untuk mendudukkan masalah bahwa serangan-serangan atau kecaman-kecaman dari pengikut-pengikut Ade Armando seperti Guntur Romli misalnya, atau seperti Denny Siregar, itu tidak memiliki argumentasi yang lemah ketika tidak memiliki argumentasi yang kuat ketika mengatakan Ade Armando adalah korban dalam kasus 11 April, yaitu pengeroyokan yang dia dihakimi masa Ade Armando hingga hampir telanjang bulat ya, dan luka-luka yang cukup serius karena dikeroyok hampir sekitar 20 menit oleh massa yang tidak bisa dikendalikan dan beringas. Dan itu adalah kemarahan yang tertumpah pada satu titik yang bernama Ade Armando, yang sudah lama kebencian terhadap Ade Armando itu tersimpan sejak tahun 2015, dan dia sering dalam jejak-jejak digitalnya itu menghina Islam, menghina Quran, dan menghina tokoh-tokoh Islam. Jadi kalau kemudian dia menjadi bukan menjadi korban, dipukuli massa, dan dari segi aspek kriminalnya Rocky Gerung setuju bahwa itu harus diusut polisi. Tetapi Ade Armando sebagai bagian dari kekuasaan yang menganut Islamfobia itu sebenarnya itu yang bisa dijelaskan, dia bukanlah sebagai seorang korban. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dalam video itu ada statement dari Departemen Pertahanan Amerika bahwa Indonesia adalah sekarang dirumuskan, dinyatakan secara terbuka menurut Rocky Gerung sebagai negeri pelanggar HAM dalam kasus Papua, dalam kasus terbunuhnya atau dibunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam, yang pembunuhnya kemudian dilepaskan, dibebaskan oleh pengadilan. Dan itu pembunuhan, pelanggaran hak asasi manusia itu diamati oleh dunia internasional, dan sudah ditegaskan oleh Amerika bahwa Indonesia termasuk negara yang melakukan pelanggaran HAM, termasuk kasus dibawanya ke pengadilan, kasus Haris Azhar ya, dan Fathia Maulidiyanti dengan Luhut, itu sebagaimana Kilometer 50 dan Papua memiliki aspek internasional, dan dunia sedang menyoroti itu. Setidak-tidaknya akan menjadi persoalan ketika Indonesia menjadi negara puncak pertemuan G20. Tentu lembaga-lembaga NGO atau lembaga swadaya masyarakat atau civil society dari negara-negara yang mengikuti G20 seperti Amerika dan lain-lain tentu akan memprotes tentang Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM dari negara-negara mereka yang ikut nanti G20 kata Rocky Gerung. Dan yang berikutnya itu apa ya? Yang berikutnya soal keterbelahan bangsa. Keterbelahan bangsa itu kata Rocky Gerung, dan dia juga mengecam, menyerang balik tentang Cokro TV yang selalu menghina dia secara personal. Sementara Rocky Gerung itu kalau menyerang presiden itu menyerang Jokowi bukan sebagai Jokowi sebagai persona, sebagai person, tapi Jokowi yang memiliki wajah publik, yaitu sebagai presiden yang memiliki keputusan-keputusan politik, itu yang dia sebut sebagai dungu, yaitu sebagai presiden, bukan sebagai Jokowi
sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana Luhut itu adalah baik-baik saja bagi keluarganya, tapi Luhut atau Pak Jokowi sebagai tokoh publik itu yang menjadi persoalan yang selalu dikritik oleh siapa? Oleh Rocky Gerung. Dan itu dijelaskan dalam video tadi soal posisi intelektual dari Rocky Gerung. Dia menyerang, dia menghina, dalam tanda petik memberikan label dungu terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh seorang tokoh publik, bukan diri tokoh itu secara person yang diserang, tapi kebijakan-kebijakan, wajah politiknya yang dipersoalkan oleh Rocky Gerung. Dan ini satu video yang menarik. Dan yang terakhir soal keterbelahan bangsa. Keterbelahan bangsa itu apakah terjadi di zaman SBY katanya, atau terjadi di zaman presiden sebelumnya? Tidak. Keterbelahan bangsa itu adalah terjadi di zaman Presiden Jokowi. Itu masalahnya, dan itulah masalah yang selalu dikritisi oleh Rocky Gerung terhadap tokoh-tokoh politik di negeri ini, termasuk presiden dan yang lain-lain, terutama presiden yang membuat bangsa ini terbelah dan tidak bisa menyatukan keutuhan warga negara. Itu beberapa poin yang mungkin bisa mengingatkan atau mereview kita semua tentang persoalan-persoalan bangsa kita di akhir pekan ini, di hari Sabtu ini, dalam perspektif Rocky Gerung. Saya Dwi Pramuka, guru ngaji Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.